Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi perencanaan. Nah, di dalam fungsi perencanaan ini ya adalah suatu fungsi yang menetapkan tujuan dan sasaran terlebih dahulu, baru menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, untuk mencapai sasaran tersebut tentunya kita harus mempunyai langkah-langkah yang akan kita lakukan di dalam pencapaian tujuan itu. Nah, kenapa perencanaan itu penting? Yang pertama adalah untuk mengkoordinasikan suatu usaha. Ya, jadi usaha-usaha kita itu harus kita rencanakan terlebih dahulu agar supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengantisipasi perubahan. Ya. Kemudian yang ketiga untuk pengembangan manajer, dan yang keempat adalah untuk pengembangan standar kerja. Nah, ini peranan penting di dalam proses perencanaan. Nah, untuk perencanaan di sini ada beberapa langkah yang akan kita lakukan sebelum kita mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan yang harus kita lakukan ke depan atau kita akan capai ke depannya itu seperti apa. Ya, kemudian yang kedua adalah kita tentukan situasi sekarang. Ya, situasi sekarang ini kita seperti apa. Ya, bisa tidak untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Nah, apabila tidak bisa, ya situasi sekarang ini tidak mendukung, ya maka kita harus menentukan bantuan kepada siapa kita harus lakukan, atau kita meminta bantuan kepada siapa dan rintangannya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu, ya setelah kita menentukan bantuan dan rintangan yang kita hadapi ke depan, ya maka kita akan mengembangkan seperangkat tindakan. Tindakan tersebut tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di dalam perencanaan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dilihat dari tempat pelaksanaan pekerjaan. Ada perencanaan nasional. Nah, ini perencanaan yang dilakukan di tingkat nasional. Ya, contohnya adalah misalkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentunya kita harus ada perencanaan di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Ya, kemudian ada perencanaan nasional itu mungkin pemberian vaksin, ya, pemberian vaksin untuk virus COVID-19 ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan regional atau regional planning. Nah, perencanaan regional ini adalah perencanaan yang dilakukan di suatu daerah tertentu. Ya. Nah, ini bersifat ya menyeluruh ya di suatu regional. Ya, contohnya misalkan pemilihan ataupun kita bisa melakukan pemilihan DPR maupun DPRD ya di tingkat nasional maupun regional. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan kota. Nah, bagaimana kita akan mendesain sebuah kota ya menjadi penghijauan di suatu daerah atau di suatu kota. Nah, ini adalah perencanaan kota. Nah, kemudian yang kedua, adalah ditinjau dari segi objek. Perencanaan ada 3, yaitu perencanaan sosial ekonomi, pendidikan, industrialisasi. Nah, di dalam perencanaan sosial ekonomi ini fokusnya atau objek yang akan direncanakan adalah berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Ya, contohnya misalkan pengangguran, ya mengurangi pengangguran di suatu kota atau suatu daerah. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pendidikan. Nah, di sini fokus dari perencanaan tersebut adalah dalam bidang pendidikan. Ya, misalkan kita akan membangun sebuah atau merenovasi sebuah sekolah, ya misalkan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan industrialisasi. Ya, ini berhubungan dengan dalam bidang industri. Nah, ini adalah ditinjau dari segi objeknya. Nah, kemudian ada ditinjau dari segi tingkatan perencanaan, ada perencanaan politik atau policy planning, kemudian perencanaan kerja, program planning, dan perencanaan operasi atau operational planning. Nah, ini adalah berdasarkan tingkat perencanaannya. Ya, kalau
perencanaan politik ini berhubungan dengan kebijakan yang akan diambil. Kemudian perencanaan kerja ini adalah perencanaan dalam bidang standar kerjanya, ya, atau cara bekerjanya. Kemudian perencanaan operasi ini, ya, kita langsung perencanaan di bidang operasionalnya. Ya, kemudian di sini yang keempat adalah ditinjau dari segi waktu, ada perencanaan jangka panjang sampai dengan perencanaan tetap. Nah, perencanaan jangka panjang ini adalah perencanaan yang jangka waktunya adalah lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan yang jangka waktunya adalah 1-5 tahun. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang jangka waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian ada perencanaan sekali pakai. Ya, ini hanya dalam bidang insidental saja. Ya. Kemudian ada perencanaan tetap. Nah, perencanaan tetap ini dipakai ya, setiap tahun atau setiap bulan selalu dipakai. Nah, ini adalah ditinjau dari segi waktu. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih.